Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat PDKT yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya Atik Lum'atul Haura fi Barnamijinal Mahbub PDKT, podcast dakwah Kementerian Agama Trenggalek. Wa fi hadhil fursah as-sa'idah ta'tina al-muhadirah al-fa'iqah al-jamilah Ibu Lilis Andarwati. Gimana Bu Lilis? Sudah cocok ya kalau misalkan nanti saya jadi asisten panjenengan? Saya belum jawab salam kok ya. Belum, saya masih salam ke pemirsa ini. Oke, siap. Kita sapa dulu beliau yang alhamdulillah pada hari ini beliau hadir bersama kita dalam kegiatan live podcast dakwah kita dengan tema aktualisasi mapel bahasa Arab di ekosistem digital. Assalamualaikum Bu Lilis. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ati, Gimana kabarnya Bu Lilis? bi khair, alhamdulillah. Wa anti? Aduh, kita pakai bahasa dunia Oke, saja Bu Lilis. bahasa Dunia kita dunia. saat ini berbicara. Saya nanti kadung jenengan berbicara bahasa Arab. Saya sih jujur dikit-dikit sih paham sebenarnya. Cuma kalau nanti disuruh mengembalikan lagi ke bahasa Arab, saya harus nasrib ini. Gawat. Dan kita akan kehilangan momen waktu yang sangat lama untuk menanti saya nasrib. Iku lek tasribnya masih hafal. Kalau Iya. tasribnya masih membuka Google, aduh ya. Untuk sementara saat ini mungkin kita harus bahasa Ibu Pertiwi dulu. Oke, siap. Saya juga cinta Indonesia, Mbak Ati ya. Walaupun berapa puluh tahun itu ngajar bahasa Arab, tetap saya cinta Indonesia. Dan ya. kebetulan Ana momen uhibbul kita- lughah Indonesia. Dan momen kita saat ini memang momen yang luar biasa sekali, yaitu bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga semangat kemerdekaan itu bisa masuk ke relung hati kita, mengalir di denyut darah kita, di urat nadi kita, menjadi sebuah penyemangat untuk kita ya. Iya. Mengisi kemerdekaan dengan hal yang semakin baik, semakin baik, semakin baik dan lebih baik. Dan tentunya untuk Trenggalek ini juga istimewa loh Bu Lilis, Agustus Iya. ini. Ini hari jadi yang ke-830. 830. Nah, Oh, jenengan mikir ya, 830 itu kan bukan usia yang pendek. bukan usia yang pendek. Ketika kita mengatakan 810, Indonesia saja 79 itu bukan, kalau manusia itu tidak bisa dikatakan manusia muda. Sudah kakek-kakek atau nenek-nenek ya Mbak Ati itu ya. jenengan bahasanya kakek-kakek, nenek-nenek kok tegas sekali. Ini membuat saya bergetar. Iya, nggih. Dan ini alhamdulillah untuk tema podcast kita kali ini kan tentang bahasa Arab ya Bu Lilis. Panjenengan itu sudah dari awal ngajar dulu memang mengampu bahasa Arab nggih? Iya. Gimana ya Mbak Ati? Kita bercerita dulu ya, sedikit aja. Ya, sedikit atau tadi katanya pendek ya. Ya, iya. Mulai awal ngajar itu ya kalau di sini di Trenggalek itu memang saya ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu sejak tahun 2015 itu Ya. itu di Man 1, kemudian ikut gabung sama teman-teman MGMP Kabupaten ya. Terus ditarik ke atas Tarik ke sama atas, teman-teman itu ke ya. bawah. Sama Saya teman-teman suka bahasa hiperbolanya jenengan ini. ditarik ke atas itu sama teman-teman. Namanya ditarik itu kan sebenarnya bukan keinginan saya pribadi ya. Ditarik ke atas, kemudian dijadikan anggota MGMP provinsi, MGMP Mapel Bahasa Arab di provinsi lah. Di situ kami mengembangkan karir kami dan kompetensi kami di lingkungan MGMP provinsi. Kemudian bergabung dengan teman-teman kita di MGMP kabupaten.
Terus seperti itu terus sampai Jadi, hari ini sampai tahun 2020. Alhamdulillah. Jadi memang kita tidak salah dalam mengambil narasumber pada hari ini. Beliau adalah yang luar biasa sekali. Beliau termasuk tim MGMP Provinsi, tim MGMP Bahasa Arab gitu ya? Iya. Tim MGMP Bahasa Arab Provinsi Jawa Timur. Di sana sebagai apa Bu Lilis? Sebagai Bidang pengembangan apa ya kemarin, pengembangan kurikulum. karir. Oh, pengembangan karir. Iya. Tak kira pengembangan kurikulum ya. Oh, Ada tidak. ya berarti jenjang karir Iya, itu dalam iya. dalam MGMP itu ada ya? Iya, ada. Masuk di peningkatan profesionalismenya guru gitu ya. Iya. Luar Masuk biasa ke sekali. kompetensi guru bahasa Arab. Jadi ketika kita mengajar ya, Mbak Ati, ketika kita mengajar peserta didik atau murid kita di dalam kelas, itu kan majemuk ya anunya, apa namanya itu? Intelektualnya itu kan majemuk. Aneka macam. Ada Iya. yang intelektualnya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jangan Bahkan rendah lah, Bu. enggak, Biasa-biasa ya rendah saja. nanti kita angkat. Itulah pendidikan, Mbak Ati. Oh, bahasanya ya rendah itu ya. Jadi kalau yang rendah, kalau yang tinggi nanti kita potensinya kita galakkan. Kalau yang menengah nanti kita dorong. Iya. Kalau yang rendah nanti kita angkat. Bantu, betul sekali. Begitulah pendidikan luar biasa pendidikan kita di Indonesia, terutama di Trenggalek ini. Apalagi ini ada PDKT ya. Kemarin saya lihat menonton live streamingnya Bapak kan Kemenak itu ya di sana. Nah, apa namanya? Merintis PDKT ini itu menurut saya luar biasa, Bapak ya. Ini bisa mengembangkan karir para guru termasuk di MGMP. Nah, terutama di bahasa Arab ini ya. Jadi kita bisa sharing ya. Kita bisa sharing bersama teman-teman guru nanti di jenjang madrasah aliyah itu, bagaimana kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak atau peserta didik tingkat madrasah aliyah di mana mereka sudah memasuki masa remaja. Penak niku napa nggih geding-gedinge lare sekolah. Wah, Betul. begitu Mbak Ati ya. Gedingnya lari sekolah. Memang kalau dikatakan masa SMA, masa aliyah ya, itu adalah masa-masa remaja yang paling indah, tapi masa-masa yang memang tidak bisa diikat. Nah, selain panjenengan sebagai tim MGMP Bahasa Arab Jawa Timur, di kabupaten sendiri juga menjadi tim MGMP Bahasa Arab ya. Kalau di kabupaten jenengan sebagai apa? Kalau tadi sebagai apa tadi namanya? Alah ya lali kalau nggak dicatat ya. Pengembangan karir Mbak Ati. Pengembangan karir. Iya. Kalau yang di kabupaten panjenengan juga sebagai Iya, membantu dalam hal administrasi dan sarana prasarana, terutama tentang model pembelajaran apa nanti yang kita suguhkan untuk peserta didik kita ya, yang belajar bahasa Arab di madrasah aliyah, yang kita yang kita didik lah, seperti itu Mbak Ati. Nah, tepat sekali. Ini sebenarnya nanti akan sesuai dengan fokus yang akan kita bahas pada siang hari ini. Para pemirsa PDKT, para sahabat PDKT yang berbahagia, tentunya interaksi aktif panjenengan semuanya kami nanti di live chat YouTube Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton live-nya. Untuk gini, Bu Lilis ya. Iya. Bahasa Arab itu kan bukan bahasa kita. Jadi memang kebanyakan para siswa itu kayak bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang momok ya, sesuatu yang menakutkan. Kalau pas waktunya bahasa Arab, aduh nanti disuruh hafalan. Belum lagi tentang tata bahasa Arab yang juga aduh ya ada sama pastinya dengan bahasa kita. Hal-hal lainnya lah, banyak hal-hal yang kemudian membuat siswa itu bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Pelajaran bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, panjenengan sebagai tim MGMP ya,
dan juga guru yang memang sudah sejak awal itu mengampu bahasa Arab. Dan kalau saya lihat panjenengan itu termasuk guru yang bisa menaklukkan anak-anak. Kalau saya lihat beberapa kali sama panjenengan itu termasuk guru yang melakukan anak-anak. Ini bagaimana strategi yang panjenengan jalankan agar bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang dicintai, bukan sesuatu yang ditakuti apalagi dijauhi, tapi yang dicintai dan dinanti. Ben kangen, nggak cuma kangen sama gurunya tapi kangen sama pelajarannya gitu loh, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Atik ya. Itu pertanyaan yang luar biasa ya. Pertanyaan yang luar biasa, bahkan pernah menjadi curhatan dari para tetangga saya. Tetangga sesama pengajar bahasa Arab. Bukan. Tetangga rumah. Tetangga rumah itu. Katanya anak saya itu mau masuk ke MA, takut sama bahasa Arab. Itu adalah hanya sebuah anggapan. Saya bilang, Bu, Pak, itu hanya anggapan anak-anak. Saya begitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an ya, ngapunten ya, di dalam Al-Qur'an itu, di Quran surat Yusuf ayat 2 itu sudah jelas itu di sana ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Nah, seperti itu kayak Mbak Atik. Nah, di sana apa? Bahwasannya Allah itu telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Bagi siapa? La'allakum ta'qilun. Ta'qilun itu siapa di sana? Nah, tafaqahun. Nah, begitu ya. Kayak Mbak Ati tadi di pertama itu berlebihan ya. Al-faqihah, al-jami' itu berlebihan itu kalau menurut saya ya. Enggak apa-apa. Itu kan gitu saya ya. tadi daftar untuk menjadi asisten sih sebenarnya. Kebalik gitu Mbak Ati ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sana bahasa Arab itu sudah benar-benar sudah dienas. Katakan itu sudah dikapitalisasi oleh Allah, itu bahwasannya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi siapapun yang mengaku muslim atau muslimat atau orang Islam, itu mereka kita anjurkan atau kita sarankan untuk belajar bahasa Arab. Jadi ketika bahasa Arab itu menjadi momok, itu anggapan yang salah menurut saya. Walau dulu saya juga pernah takut dengan bahasa Arab. Nah, tapi ketakutan itu ternyata berbuah cinta. Tetapi ketakutan itu berbuah cinta ya. Begitu sahabat-sahabat PDKT Kemenak ya, PDKT Kemenak Trenggalek. Jadi ketika kita ada orang bilang itu, atau anak-anak sendirilah ya, bahasa Arab itu momok. Bahkan kalau diajar guru itu mereka lari ke kantin, pura-pura tidur, pura-pura ngantuk, ya gitu ya, pura-pura. Banyak sekali tuh anak remaja di aliyah ya, di aliyah itu, baik aliyah negeri maupun aliyah swasta. Itu menjadi momok, baik itu di pendidikan formal di madrasah aliyah secara formal itu ya, maupun secara non formal di pesantren. Nah, itu semuanya itu momok. Mereka diijebar. Ijebar itu apa ya istilahnya ya? Kalau di bahasa Arab, di bahasa Indonesia itu ijebar itu apa? Dipaksa. Dipaksa. Katanya dipaksa dulu suwe-suwe kulino. Tapi dipaksanya kalau menurut zaman sekarang disrupsi ya. Kita kan sering dikagetkan dengan Mbak, dikagetkan dengan kondisi-kondisi yang tiba-tiba saiki demadaan itu kan itu mereka juga harus itu mereka juga harus kita latih di sana. Dan pembelajaran bahasa Arab itu kita berikan kepada mereka, kita berikan, kita layani mereka dengan mengubah mindset. Mindset bahwa bahasa Arab itu adalah momok. Itu bukan ya. Bahasa Arab itu menyenangkan.
al-lughah al-arabiyyah mafruhah, farhan. Bahagia, Iya, membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan, ya. Kemudian ketika seperti itu, ketika seperti itu, kenapa sih beranggapan kebanyakan mereka itu ada lagi Mbak Ati begini kan, saya takut di madrasah aliyah itu saya dulu SMP, bukan MTS, saya nggak bisa bahasa Arab. Justru itu nggak lancar membaca Arab mungkin iya diawali benar seperti itu. Iya benar Mbak Ati. Justru itu kami para guru bahasa Arab di lingkungan madrasah aliyah baik swasta maupun negeri itu membimbing anak-anak kita yang katakan itu awalnya bilang nggak bisa bahasa Arab, nol potol itu ya. Nah, nanti kita masuk madrasah, kami janjilah ya, itu bisa nol potol itu nanti bisa dikasih sondok. Ya, entah itu sondoknya itu panjang, yang sangat menarik ini. Iya, sondoknya panjang atau pendek atau sondoknya melungker lah. Itu sondok itu adalah kemanfaatan ilmu bahasa Arab yang kami berikan kepada mereka yang awalnya adalah momok dan kemudian menjadi cinta. Di mana saya seringkali qara'tu fi 'ainaik ma laisa yantiqatu. Apa itu? Saya biasanya melihat di mata mereka itu ketakutan untuk berbicara ketika saya masuk kelas itu. Saya itu gawe sendiri Mbak Ati ya. Ketawa sendiri. Anak-anak kok wajah kok pucat pasi, kok matanya kok begitu. Iya. Akhirnya saya pribadi mungkin teman-teman guru bahasa Arab juga seperti itu ya. Kami berusaha di MGMP Bahasa Arab di Kabupaten Trenggalek ini khususnya itu berupaya sekuat tenaga untuk membantu peserta didik yang bahasa Arabnya itu katakan nol tadi menjadi ada sunduknya, ada bisa menjadi angka-angka yang lebih bermakna. Begitu Mbak Ati. Ini sesuai dengan pertanyaan. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat PDKT, pertanyaan luar biasa ini. Sebenarnya sudah mulai dari penjabarannya jenengan. Tadi ini sudah mulai masuk di pertanyaan ini. Bagaimana agar anak-anak tertarik untuk mempelajari? Tadi kan biar nggak jadi momok lah. Sekarang bagaimana jenengan selaku pengampu bahasa Arab yang luar biasa ini membuat anak-anak kok menjadi tertarik untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, terutama anak-anak zaman now saat ini yang ya kita tahu anak-anak seperti saat ini kan seperti apa tadi, nggak bisa diikat. Iya betul berarti semakin diikat itu bukan semakin manut, tapi kalau diikat itu kan semakin menggeliat, semakin tidak terkendali. Iya Mbak Ati. Ya, strateginya bagaimana agar menjadi tertarik? Baik, ketika adik-adik atau peserta didik itu mengalami kesulitan di dalam belajar bahasa Arab supaya mereka itu mencintai, ketika membenci berbalik mencintai. Iya, ketika membenci berbalik mencintai. Memang di dalam taklim muta'alim itu ada salah satu syaratnya belajar itu ya. Sebagai santri atau peserta didik itu yang pertama adalah apa? Hubbul mudarris atau mudarrisah. Seperti itu Mbak Atik ya. Nah, jadi pertama itu mencintai gurunya. Kalau gurunya itu penampilannya wajahnya seperti momok, ngapunten ya. Seperti momok itu sudah mereka itu sudah tadi sudah saya bilang qara'tu fi 'ainaik ma laisa yantiqatu. Nah, seperti itu. Ditambah lagi melihat wajahnya itu. Ya, melihat wajahnya yang ya sudah menakutkan. Itu belum itu pelajarannya. Belum pelajarannya itu sudah ya, itu bagaikan kalau di zaman sekarang ya. Kita mengingat hadis Nabi Muhammad SAW ya. Akrimu auladakum
wa ahsinu auladakum wa innahu hadiyah. Nah, di sana ketika kita mengingat hadis itu, kita tidak akan berwajah guru bahasa Arab ya, dimanapun berada, mohon maaf. Itu kalau kita ingat hadis itu, akrimu auladakum wa ahsinu auladakum wa innahu fa innahu auladakum hadiyah. Seperti itu ya. Kalau kita mengingat itu, akrimu itu muliakanlah. Muliakanlah siapa? Anak-anak kamu. Anak-anak kamu. Wa ahsinu apa? Bagusilah. Bagusilah auladakum, anak-anak kamu. Fa innahu hadiyah. Dan fa inna auladakum hadiyah. Karena sesungguhnya anak-anak itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik. Apalagi kita sebagai guru bahasa Arab, itu langsung bahasanya Allah di dalam Al-Qur'an. Dan ini pasti sekaligus juga pesan dari guru-guru semuanya, wajah dari guru-guru itu memberikan akan dibaca oleh anak-anak, akan menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik yang pertama gitu ya Bu Lilis ya. Iya. Kemudian ketika itu jawaban yang pertama. Strategi kita mulai dengan rumus, dengan referensi kitab Ta'alim Muta'alim. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk ke metode pembelajaran, ke pendekatan. Kita sebisa mungkin menggunakan 3 pendekatan, ya, yaitu dengan pendekatan kontekstual, ya. Yang kedua yaitu konstruktivisme. Iya. Yang ketiga itu pendekatan behaviorism. Ya. Behaviorism. Jadi ketiga pendekatan itu, teman-teman guru yang ada di Trenggalek, kemungkinan semuanya guru itu sudah mendapatkan pembelajaran seperti itu, saya kira. Ya, semuanya sudah mendapatkan pembelajaran seperti itu. Hanya saja pendekatan seperti itu kadang buyar, hilang nggak karuan itu ketika kita masuk kelas. Implementasinya yang sulit. Iya. Ketika masuk kelas, udah melihat murid-murid kita, apalagi yang rombongan belajar itu yang besar, seperti sekolahan besar itu kan ya, satu kelas ada 35, 34, 30. Itu melihat udah yang di sana dengan berbagai macam karakter siswanya. Udah ambiar pendekatan itu. Nah, supaya tidak ambiar, kita siapkan beberapa materi. Kita siapkan beberapa materi untuk memasuki ekosistem yang sudah didengung-dengungkan oleh Bapak kan Kemenak di Kabupaten Trenggalek ini. Apa itu Mbak Atik kemarin ekosistemnya Mbak Atik? Ekosistem apa itu? Digital. Ekosistem digital lah. Kita nanti mengarah ke sana, Mbak Atik. Seperti itu, Mbak Atik. Ya, luar biasa sekali. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya kita sesuaikan dengan zamannya saat ini ya Bu Lilis ya. Panjenengan menggunakan, kemarin saya ngisi anak-anak MAN ya. Kalau kita tidak menggunakan, mereka itu tidak bawa alat tulis. Jadi memang kita harus menggunakan media yang mereka bawa. HP. Ya, gini ya, HP ya. Kotak segi 4 kecil itu agak tipis, tapi itu kalau kita nggak memanfaatkan itu, walaupun mungkin cuma mencatat ya, artinya menjawab apa yang saya tanyakan, harus pakai itu ternyata. Karena mereka juga yang pertama tidak bawa alat tulis. Kedua, kayaknya kalaupun mereka bawa alat tulis, tapi HP tetap dipegang, konsentrasi malah ambiar. Jadi malah kita biarkan mereka untuk membuka HP sambil terus berinteraksi dengan kita. Seperti juga menjadi salah satu strategi ya Bu Lilis ya? Iya, bisa. Iya, itu salah satu strategi untuk
apa namanya itu Memfokus. mendongkrak 4 maharoh yang diinginkan oleh kurikulumnya bahasa Arab. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu kan ada 4 maharoh ya Bu Lilis ya. Iya benar Ini itu, apa Mbak saja Ati. itu Bu Lilis? Iya, di dalam bahasa Arab ya, fi durusil lughah al-arabiyyah kanat al-arba' al-maharat. Ya. Iya. Hunaka Iya. maharatul kalam, Maharatul kalam, wasaniyah maharatul istima'. maharatul istima', Naam. Wasalisa maharatul qira'ah. maharatul qiraah, wal akhir maharatul kitabah. maharatul kitabah. نعم هي الأربع المهارات مهمة في دروس اللغة العربية في كل ماذا تقول في كل مدارس في مدرسة الثانوية المتوسطة Iya. الابتدائية وبالخصوص في المدرسة الثانوية في العربي يعني مدرسة عالية. Jadi mulai dari tingkat Naam. ibtidak, sanawi sampai 4 maharoh ini yang pasti di dalam bahasa Arab. Iya, Yang pasti pertama tadi diajarkan. Maharatul kalam. Kalau kita lihat, nggih Bu Lilis ya, dari Iya. 4 maharoh ini ketertarikan siswa ataupun kelemahan ya mungkin ya. Nggih, Kelemahan iya. dan ketertarikan itu kan berjalan beriringan. Iya, Itu bisa ya ditelaah mungkin yang paling sulit untuk menerapkan di anak kita belum menggunakan IT ya nanti Iya. sebentar. Kita ketertarikan dari siswa saja. Dari 4 maharoh ini anak-anak mungkin lebih cenderung yang paling sulit dulu ya. Yang paling sulit itu yang bagian mana Bu Lilis yang memerlukan konsentrasi lebih itu? Iya, baik Mbak Ati. Mbak Ati ini ya suka yang sulit dulu ya, sesuai dengan surat Quran, surat apa namanya, ayat di Al-Insyirah. dalam, iya benar, di Karena dalam Al-Quran kesulitan ya. itu pasti ada Iya, kemudahan. inna ma'al usri yusra. Jadi Sampai saya disebut sulit 2 kali. dulu yang saya ambil. Yang mudah itu membahagiakan. Iya. Jadi yang sulit itu yang agak menyusahkan diambil dulu biar endingnya itu happy ending. Ya. Begitu ya Mbak Ati. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Ati ya. Itu ini nanti juga sebagai jawaban daripada pertanyaan yang pertama tadi dari sahabat-sahabat PDKT yang masih setia di depan YouTube Kemenak ya. Kalau kita ada apa namanya fasilitas seperti ini ya, kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini juga apa ya, kita sharing ya, kita sama-sama belajar mengajar. Ya, betul. Sama-sama belajar Dan untuk mengajar. sahabat PDKT yang memang menghendaki nanti bisa berbicara di sini seperti Bu Lilis saat ini, itu adalah luar biasa yang dinanti oleh tim PDKT Bu Lilis. Jadi jenengan kami minta ya, nanti kalau dari para sahabat PDKT itu yang malah menghendaki untuk di sini menyampaikan sesuatu yang memang ingin disampaikan kepada para sahabat PDKT yang lainnya, itu sangat terbuka untuk panjenengan semuanya. Iya, seperti itu Mbak Atik ya. Karena saya diminta ya. Saya Ini di awal soalnya. kebiasaan diminta ya. Nah, ini di awal soalnya Bu Lilis. Nanti kan kita nggak akan berhenti ya. iya, Jadi iya, panjenengan iya. kan ada perkembangan pembelajaran Iya, selanjutnya ya. Pinarak di sini lagi, kehormatannya luar biasa untuk kita. Iya, insya Allah ya. Kembali Baik. kepada tema yang tadi Bu Lilis ya. Oke, Mbak Atik. Ini yang sulit dari 4 maharoh ini kalau kita sampaikan ke siswa itu yang mana? Iya. Ada, pasti ada kan? Pasti ada itu. Ketika kita mengajar di kelas maupun fi kharijil fasal, Iya. nahnu ماذا نلتقى الصعوبات في المهارات في إحدى المهارات Iya. لدى الطلاب. Nah, jadi ketika kita masuk kelas atau di luar kelas itu kita menemukan beberapa anak didik kita yang Kesulitan. yang kesulitan di salah satu maharoh itu,
Saya dan Mbak Ati tadi bilang maharoh itu ya. Mungkin dari guru nanti yang pemirsa yang bukan dari guru bahasa Arab mungkin ya itu maharoh itu apa sih? Iya, makanan ya. apa Kok itu? kita tadi nggak menjelaskan maharoh itu apa ya? Mungkin dimulai dulu dengan maharoh itu apa maksudnya ya Bu Lilis? Iya, baik Mbak Ati ya. Maharoh itu adalah sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan. Bahkan ketika perang Badar waktu itu ya. Ketika perang Badar itu kan banyak tawanan-tawanan Rasulullah ya di sana lah. Untuk membebaskan tawanan Rasulullah itu ya, untuk membebaskan tawanan itu Rasulullah itu ada memberikan syarat kepada mereka yang mau dibebaskan. Nanti kamu bebas, aslinya bahasa Arab ya. Itu ceritanya itu saya baca ya. Itu ya. Kalau kamu ingin bebas dari tawanan perang Badar ini, kamu harus mampu mengajarkan 10 anak orang muslim untuk berbahasa Arab sampai terampil bil maharoh. Nah, di sana bil maharoh. Jadi maharoh itu adalah terampil, skills in the English language. Ya, in the English language. Ya, bilingual English. Naam. Baik, jadi ketika perang Badar itu Rasulullah memberikan syarat. Jadi sejak zaman Rasulullah itu pembelajaran bahasa Arab itu sudah ditekankan. Jadi kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua yang basicnya, yang dasarnya notabennya itu adalah Muslim, orang Islam. Ya, sebisa mungkin anak kita arahkan untuk belajar bahasa Arab dan menguasai nantinya menguasai 4 keterampilan bahasa itu. Dimasukkanlah anak-anak kita ke madrasah yang mengajarkan bahasa Arab, terutama di madrasah aliyah, baik swasta mulai maupun madrasah negeri. ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, lanjut ke madrasah aliyah. Betul. Nah, itu caranya kalau kita mengikuti kisah-kisah Kanjeng Nabi loh Mbak Ati ya. Iya. Jadi nggak loncat itu ya, nggak loncat. Nah, itu kita lah. Itu kalau kita benar-benar cinta Kanjeng Nabi. Harus cinta ya. Dengan cara salah satunya seperti itulah. Ketika kita ngajar bahasa Arab di kelas itu, ini yang saya contohkan di MAN 1 Trenggalek ya Mbak Atik. Kebetulan saya ngajar di MAN 1 Trenggalek itu. Ketika saya menyuguhkan satu maharoh, karena sekali pertemuan itu satu maharoh itu tidak tuntas Mbak Ati. Satu maharoh itu satu pertemuan biasanya kalau di Eman itu, kalau yang tahun ini saya itu hanya berapa ya, 45 menit kali 2. 45 menit kali 2 itu apa namanya, itu waktu yang sangat singkat. Jadi kita desain pembelajaran itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang anak-anak kehendaki di masa-masa mereka, yaitu apa? Teknologi. Nah, yaitu ke ekosistem digital. Betul, kita masukkan lagi cara mengajar kita ke ekosistem digital. Nah, yang sulit itu kebanyakan ya di tingkat remaja, di tingkat madrasah aliyah itu yang paling sulit itu adalah maharatul kalam. Nah, sama dengan pertanyaan ini, metode yang harus diterapkan agar anak-anak bangga berbincang menggunakan bahasa Arab dalam keseharian.
masuk ini. Yang paling sulit Maharatul Kalam, dan saya dengar dari beberapa guru bahasa Arab yang sangat sulit itu Maharatul Kalam. Termasuk saya kalau dengan ngendikan bahasa Arab itu saya menerima, tapi kalau saya disuruh untuk menjawab pakai bahasa Arab tadi membutuhkan waktu beberapa jam ke belakang. Ya, seperti itu Mbak Tik ya. Dan saya juga tidak menutup mata. Saya juga tidak menutup mata bahwasannya seorang guru itu juga perlu belajar. Ya, perlu belajar. Ya, makanya Kanjeng Nabi itu seringkali bersabda ya, suruh apa? Belajar mulai dari kandungan hingga liang lahat. Jadi kalau kita belum nyemplung ke lahat, liang lahat tetap harus belajar. Walaupun sebagai guru, apanya tambah Ita itu sebagai guru bahasa Arab, gurunya Lughatul Jannah, Lughatul Quran, Lughatul Jannah. Terus nggak mau belajar, wah itu sudah tidak ada dalam kamus kehidupan di dunia itu Mbak Atik ya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru apapun itu tetap belajar. Nah, kalau kita ini Bu Lilis, kalau kita kaitkan dengan ekosistem digital dari masing-masing 4 maharoh itu ternyata panjenengan punya strategi masing-masing kan berbeda. Mungkin di sini bisa dijelaskan juga strategi untuk masing-masing maharoh itu kalau kita kaitkan dengan ekosistem digital, kita masukkan dalam pembelajaran melalui teknologi itu nanti bagaimana strategi yang bisa dilakukan? Oke. Ketika kita bicara tentang masa, ya Mbak Atik, sebelum kita menjawab tentang strategi bagaimana kita mengajarkan Maharatul Kalam kepada anak-anak itu otomatis mau tidak mau adalah seorang guru itu adalah role model pembelajaran untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita dari diri kita sebagai seorang pendidik, guru bahasa Arab ya, guru mau bicara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ya, jadi gandeng Mbak Atik ya. Nggak apa-apa. Ya, mau metu bahasa Arab ya, jadi saya gitu ya. Guru bahasa Arab itu kita belajar komunikasi dulu. Ya. Bagaimana? Misalkan di dalam suatu pembelajaran itu ada kita menemukan tema sekarang kita masuk ke kurikulum pembaruan ya. Awal kemarin launchingnya itu Juli, Mbak Atik ya. Baru ya berarti. Baru iya. KMA nomor 450 tahun 2024 ya. Saya tadi belajar ke buakur saya ya. Iki kok saya nek keliru ngomong KMA blain ini buakur. Gitu ya. Jadi terima kasih Bu Kakak Kurikuluman. Jadi ya di sana pemerintah itu sudah berusaha, pemerintah terutama Kementerian Agama ya, itu sudah berusaha mereview kurikulum terutama di bahasa Arab. Teman-teman kita yang kompetensinya bahasa Arabnya itu kualitas metodologi maupun keilmuannya itu unggul. Beliau sudah mereview kurikulum bahasa Arab itu dengan baik ya, dengan baik sekali, dengan rapi sekali. Tinggal nanti realisasinya di MGMP, di lingkungan madrasah, itu nanti tinggal kita mau nggak kita menuruti apa yang diinginkan kurikulum Kementerian Agama itu. Apa yang diinginkan yaitu memberikan atau menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Di kurikulum KMA nomor 450 tahun 2024 ini tidak lain yaitu memberi keleluasaan bagi pendidik atau guru untuk berinovasi, berkreasi ya, dan
berinteraksi dengan murid semenyenangkan, apa ya namanya, se-enjoy mungkin. Nah, gitu Mbak Atika. Jadi mau nggak kita membantu keinginan atau tujuan-tujuan daripada kurikulum yang diloncengkan oleh Kementerian Agama. Di sana perlu dudukan palu titik ke guru-guru terutama saya. Terutama saya Mbak Ati. Saya ngomong gini untuk diri saya ya. Mumpung ingat di sini ya, di depan mic itu ingat ya. Biasanya juga nggak ingat Mbak Atika. Ini ingat. Jadi memang wahana untuk mengingatkan ini ya. Iya, ternyata ini juga hidayah. Salah satu bentuk hidayah itu macam-macam Mbak Atika. Salah satunya adalah PDKT. Ya, mungkin juga nanti perbincangan kita ini di sini nanti bisa mendongkrak lagi ya, mengkapitalisasi pembelajaran bahasa Arab di madrasah-madrasah ini semakin hari semakin bagus. Perbincangan kita hari ini bisa menjadi salah satu trigger ya. Baik, Mbak Tik. Gitu. Jadi yang pertama tadi di Maharatul Kalam. Kemudian kalau lah saya bisa membayangkan kalau di Maharatul Kalam nanti penggunaan di ekosistem digitalnya seperti itu. Nah terus yang lainnya mungkin ya istimak mungkin ya bisa seperti itu. Terus yang qiraah wal kitabah nanti model penerapannya yang bagaimana itu Bu Lilis? Oke, baik. Mbak Atik, ini sebenarnya kalau kita berbincangkan itu 1 hari ini kurang Mbak Atik. Nggak apa-apa, biar semakin penasaran dan next time fursah ukhra. Kok saya bilang next time nggak boleh ya? Di fursah ukhra kita akan berbincang kembali. Jadi saya cuplik sedikit aja ya Mbak Atik, mulai dari Maharatul Kalam. Maharatul Kalam itu biasanya kami desain kita ambil topik di sana yaitu contoh satu topik yaitu maktabatun. Maktabatun, apa itu Mbak Atik maktabatun? Apa masih itu ya? Ingat maktabatun? Maktabatun berasal itu dari apa? kata mufrad kitabun wa jam'uhu kutubun. Kemudian menjadi maktabatun. Naam. Ya. Iya. Terus misalkan dari situ, misalkan dari situ anak-anak kita giring masuk ke pembelajaran yang ada di buku paket yang sudah disediakan, yang sudah kita sediakan, udah kita suruh mereka memutolaah. Memutolaah itu apa? Ya membaca, mereview, menerjemahkan. Nah, itu mutolaah. Nah, di sana mereka mutolaah dengan siapa? Dengan siapa? Dengan temannya. Dengan temannya, Mbak Ati ya. Tak kira tadi jawabannya dengan buku-buku yang ada. Dengan temannya sebangku dulu. Nah, dengan temannya sebangku. Naam, hadhil fursah na'ti fi maharatil kalam. لازم عليكم وعلينا أن نتكلم اللغة العربية مع أصدقائكم كذا ya. Itu kalau kita lupa mufradatnya sebelum masuk kelas itu belajar, kita hafalkan Mbak Atik. Kita hafalkan, nggak usah malu-malu belajar. Nah, terus kita masuk kelas, kita action, kita upayakan kita kalau menjadi seorang guru itu pede di depan anak-anak. Pede, sepede-pedenya. Karena kita sebagai role model. Kalau kita sudah nggak pede mengajarkan bahasa Arab, ragu, itu apalagi mereka yang menyawang apa itu Mbak Ati? Melihat kita itu yang bunyinya menador ya. Melihat kita itu, waduh. Apalagi anak remaja yang kita ajarkan, anak-anak alia, mereka secara psikologi, secara psikis, secara pendekatan behaviorism, mereka tahu, nggih sahabat PDKT, mereka tahu bahwa walah guru iku lho gak pate iso, guru iku lho ragu-ragu lah menyampaikan, guru iku gak pate iso, guru iku lho gak ada mikir suwi. Akhirnya, ngapunten nggih Mbak Ati, akhirnya pelajarannya disepelekan. Iya betul. Akhirnya disepelekan, kembali ke ta'lim muta'alim.
Nah, akhirnya pembelajarannya disepelekan. Nah, jadi kita belajar. Jangan malu sama rekan kerja. Misalkan ini mau nasrep, nasoro yang suruh, aku gak iso nyanyi ya Bu. Ya apa iki wong arek-arek kelasku iso nyanyi ya. Yo belajar. Saya juga gitu, saya kadang juga belajar ke guru yang lebih senior lagi. Bu, saya ini masuk ini saya nggak pernah ngajar. Nah, bagaimana cara mengajarkan saya? Oh begini Bu Lilis, begini Bu Lilis, begini. Nah, akhirnya saya terima, saya ramu, saya racik dengan memasukkan ekosistem digital di sana. Nah, untuk itu juga untuk meyakinkan bahwa bahasa Arab itu mudah, nek ngomong itu enak. Itu meyakinkan kalau takallam bil lughah al-arabiyyah. Gak usah takut salah, itu yang pertama mungkin ya. Gak usah takut salah itu. Tidak usah memperdulikan tata bahasa dulu. Iki mubtada, iki khobar. Sing penting muni dulu. Diguyu ya, oh berarti. Iya, kita niat. Yang tertawa belum tentu bisa. Iya, oh berarti kita sudah bisa menghibur mereka yang sudah ketawa. Itu kita kemungkinan jangan di sini kita menjadi penghibur Bu Lilis. Bisa jadi itu ganjaran Mbak Ati. Ganjaran. Sejak tadi saya ketawa loh. itu ganjaran. Nah, lihat nanti berapa miliar itu yang melihat. ya, itu berapa miliar itu yang melihat ya itu ya. Jadi itu merupakan sebuah hiburan. Nah, seperti itu Mbak Atik. Jadi tidak usah sungkan-sungkan seperti itu. Nah, jadi ketika mereka maharatul kalam. Nah, mereka kita berikan suatu teks dulu, teks sederhana lah. Misalnya maktabah di sana di bukunya, di buku misalkan buku paketnya itu kok kompleks, kok angel ditelaah, bikin aja sendiri. Sesuai dengan tema. Saya sering kali gitu, pokoknya anak-anak iso, pokoknya anak-anak cinta, anak-anak seneng, akhirnya nanti kelas 12 pinter, terus masuk ke perguruan tinggi bonafit, perguruan tinggi negeri, dan mendapatkan beasiswa. Di sana adalah suatu keberhasilan, merupakan suatu kebanggaan bagi seorang guru, apalagi guru bahasa Arab. Lanjut yang pertama tadi maharatul kalam. Kita lanjutkan yang istima. Yang kedua istima ya. Kita istima ya Mbak Atik ya. Mungkin agak singkat saja. Iya, maharatul istima itu sangat sederhana sekali. Kita rekamkan lewat HP, TikTok misalkan ya. Nah, kita tahu bahwa platform digital itu banyak sekali Mbak Atik ya. Yang sekarang itu platform digital. Sosial media ya, platform digital e-commerce, kemudian platform digital pendidikan ya, pendidikan digital itu ada, kemudian platform dompet digital, anak-anak kita remaja itu mungkin dan sesuai dengan apa yang mereka sukai. Iya, itu kita maharatul istima, kita ke platform sosial media. Kita klik aja TikTok. Yeah. TikTok jeret ya, kita klik, kita ambil tema sesuai dengan kurikulum yang ada atau capaian pembelajaran yang ada di sana. Nah, misalnya maktabatun. Kanat maktabatun. Kutubun kasiratun. Kitab tafsir, kitab teknologiyah, kitabul fiqhi, kitabul juhrufiyah. Nah, sesuai dengan lahja an-nabr fil lughah al-arabiyyah. Jadi kita desain di sana banyak, di TikTok saya itu kayak gitu Mbak Atik ya. Boleh nanti mampir ke mampir, sahabat PDKT juga bisa mampir ke TikToknya beliau. Iya, pokoknya nanti klik aja Lilis Andarwati gitu ya, nanti banyak di sana ya, insya Allah ya, mulai dari YouTube, di YouTube juga bisa, di TikTok juga bisa, di Facebook juga bisa. Nah seperti itu. Niat saya sebenarnya hanya untuk anak didik saya. Nah, kalau itu pun nanti istima, untuk maharatul istima itu nanti didengarkan halayak ramai
dunia ini ya, itu alhamdulillah itu merupakan bonus Itu adalah bagi bonus. saya. Semoga menjadi jariah. Amin ya. Itu adalah bonus. Iya. Seperti itu. Ini Terus masuk ke ekosistem. interaksinya dengan anak-anak bagaimana setelah anak-anak menjalan sudah mengirimkan dari Maharatul Istimewa melalui teknologi itu, kemudian interaksinya untuk membuktikan bahwasanya anak-anak itu memang menyimak Iya. apa yang disampaikan oleh Iya. Bu Lilis melalui TikTok. Mm-mm. Itu bagaimana bentuknya? Oke. Di grup WA itu ada kita sediakan ruang tanpa batas. Katanya Bapak kan Kemenak, Bapak Ibad, kemarin tanggal 1 Agustus itu saya menyimak bahwasannya ekosistem digital itu adalah ruang publik ya. Ruang publik, ruang komunikasi, ruang informasi, ruang interaksi tanpa batas. Iya. Ruang, tempat dan waktu. Jadi ketika kita pembelajaran Maharatul Istimewa di TikTok, itu mereka bisa mengakses suara saya, mengakses mungkin wajah saya, mungkin wajah saya yang Penting mereka merindukan seorang guru itu. Oh, itu salah satu bisa ilmunya bisa manfaat toh Mbak Atik. Iya, itu ilmunya bisa manfaat Mbak Atik. Kemudian mereka meluncur ke link yang sudah saya bagikan di majelis WA. Di majelis WA itu kemudian mereka meluncur, saya di depan rada enteng Mbak Atik nek ajar kayak gitu Mbak Atik. Tapi sebelumnya kita rekoso, yo rekaman, golek-nggon sing sepi. Ini kan sesuai tadi, dari dalam setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan yang banyak sekali. Ya, kalau seperti ini juga ya, saya ada jam mengajar Mbak Atik. Tapi mereka Mereka sudah belajar sendiri dengan melihat wajah saya, mendengar suara saya, mendengar kalam saya, mendengar lahjatul lughah al-arabiyah bil jayyid insyaallah. Nah, itu jadi mereka tidak kehilangan saya secara ruang, tempat dan waktu itu tidak kehilangan karena saya. Tidak berbatas ruang dan waktu. Betul, karena Tapi saya sangat mencintai mereka. Untuk satu maharoh, dua maharoh lagi itu bisa dijelaskan juga secara singkat saja, karena ternyata nggak terasa ini kita sudah hampir 1 jam Bu Lilis. Iya. Menjadi 1 menit. Apa ini? Kalau saya katakan ini menjadi penghibur juga ya. Iya. Ternyata ini udah hampir 1 jam. Mungkin kan maharatul kita bahwa qiraah ini bisa kita jadikan satu frame untuk dijelaskan panjenengan. Oke. Untuk maharatul qiraah dan maharatul kitabah itu hanya menekankan kepada yang maharatul qiraah itu menekankan kepada lahjah wan nabr. Lahjatul lughah wan nabrul lughah. Naam. Jadi lahjanya bahasa Arab itu berbeda dengan lahjah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Lahjah bahkan itu pemirsa PDKT, lahjah itu adalah apa? Apa bahasa Indonesia? Dialek. Ya, dialek. Kalau nanti sering tanpa ada istilah-istilah yang memang kita pakai di sini yang memang terbiasa di dalam bahasa Arab, kayaknya perlu juga ada sedikit penjelasan. Iya. Ada sedikit penjelasan di lahjah itu, di dialek itu nanti kalau mau mampir ke YouTube saya itu sudah saya jelaskan itu sedikit saya jelaskan di sana berapa menit ya, 10 menit itu di YouTube saya ya. Itu ada tahun berapa sudah lama sebenarnya itu sekali lagi untuk ke anak-anak saya di Man 1 Trenggalek. Tapi ternyata akses di sana ada ribuan. Nah, jadi di sini teman-teman guru bahasa Arab. Jadi kita tidak usah segan-segan dan sungkan-sungkan untuk memberikan pembelajaran lewat ini platform digital ini ya. Betul sekali. Iya, begitu Mbak Atik. Kemudian yang maharatul kitabah. Yang maharatul kitabah itu penekanan terhadap qawaidul lughah al-arabiyah. Nah, seperti itu saya adalah lahjah. Qawaidul lughah al-arabiyah. Nah, itulah lahjah. Bukan bilang gini, qawaidul lughah al-arabiyah. Ah, itu lahjah Jawa ya. Lahjah Jawa. Lahjah Jawa. Bukan. Lahjah klemer-klemer. Lahjah klemer-klemer. Itu sopan santun. Nah, Mbak Atik, itu sopan santunnya. Lahjah Arabi itu terkenal keras ya. Oh ya. Tapi indahnya di situ.
keras penekanan tapi lembut. Masing-masing agama itu kan masing-masing bahasa itu kan memang punya lahjah sendiri-sendiri. Iya. Kalau bahasa Arab dilahjah dengan lahjah Kemar yang enggak sesuai. Iya. Kalau Jawa kemudian dilahjah bahasa Arab yang keras, ambiar yang nanti adanya adalah tukaran. Iya betul Wati. Jadi sebagai guru bahasa Arab kita perhatikanlah jadul lughah al-arabiyyah wa nabarul lughah al-arabiyyah. Ini alhamdulillah dari Bapak Kepala ini menyampaikan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana upaya menyajikan bahasa Arab pada generasi Alpha atau Gen Z yang menarik sehingga bisa mereka tertarik untuk memahami kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning ya, seperti kitab-kitab Sulam Taufik, Fathul Qorib dan lain sebagainya, Bu Lilis. Dan mungkin ini kalimat pertanyaan terakhir ya. Bapak memirsa ya ini. Mohon maaf Bapak ya. Iya. Karena tidak ada metode yang menarik untuk Gen Z gitu ya. Oke, baik, sesuai dengan itu ya, apa namanya itu pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nggih, ngapunten Bapak kan Kemenak, mohon izin untuk menjawab sedikit yang saya tahu. Bagaimana cara mengajarkan itu supaya generasi Gen Z itu untuk bisa membaca kitab dan kayak di zaman disrupsi seperti ini, zaman yang mengagetkan itu bagaimana? Oke, kita ajarkan dulu sebuah bi'ah atau halaqah, lingkungan diciptakan lingkungan lughatul Arabiyyah. Ada seperti madrasah Bonafit, di sana ada pembelajaran baca kitab. Pembelajaran baca kitab itu nanti kita desain tidak seserem di pesantren. Jadi kita pakai fi nahwi sawabul jadid. Nah, yaitu dengan kemasan nahwu dengan kemasan yang baru. Artinya apa? Di sana kita ajarkan Sulam Taufik misalkan. Sulam Taufik, mereka langsung kita minta untuk membaca, terus kemudian memuroti nggih. Iya, langsung dimuroti, langsung diajarkan tempatnya, kedudukan ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar, ini sebagai fi'il, ini sebagai maf'ul, sebagai fa'il, gitu langsung mereka. Jadi ketika fi'il dibaca apa, ketika fa'il dibaca apa, ketika maf'ul dibaca apa. Teori dan praktek dijalankan secara langsung. Itu secara instan. Nggih, seperti Rabbu abna'akum wa'malu annahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Iya kan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ngoten. Jadi memang ini ada juga komentar yang luar biasa di era revolusi industri 5.0 ini memang tidak ada alternatif selain optimalisasi ekosistem digital. Iya. Tak terkecuali bahasa Arab. Dia kayaknya lulusan MA juga ini, yang dulu ingat beliau masih pakai komputer jangkrik. Ini apa maksudnya ya? komputer yang jadul itu. Dan iya. Kayaknya kalau memang kita masih mau melanjutkan perbincangan ini akan makin panas, Bu Lilis ya. Ternyata cuma ruang dan waktu yang nggak memungkinkan, walaupun kita ini penyebarannya memakai ekosistem digital, tapi waktu yang mungkin tidak memungkinkan juga dan perlu kita sambung di lain waktu insya Allah. Sebagai closing statement dari panjenengan, beberapa kalimat mungkin Bu Lilis bisa disampaikan sekaligus juga sebagai penyemangat dari para sahabat PDKT yang ingin mempelajari bahasa Arab secara baik, benar. Monggo silahkan. Baik Mbak Atik ya, ini mungkin closing statement in the end moment. Ya, jadi ketika kita sebagai guru bahasa Arab ya, silakan ya, mari kita menggunakan platform digital
yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan bijak. Bahasa Arab bukan hambatan, pembelajaran bahasa Arab bukan hambatan kita untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Buktinya sudah banyak sekali. Teman saya yang ngajar di mana-mana itu juga pakai TikTok, pakai IG, pakai banyak sekali. Tinggal kita berani memodifikasi pembelajaran bahasa Arab ke dalam ekosistem digital atau tidak. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama untuk menyuguhkan, memberikan pembelajaran yang menarik, pembelajaran bahasa Arab yang menarik melalui platform digital yang ada kepada peserta didik yang usianya sudah remaja. Terima kasih Mbak Atik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Ya. Kita juga sharing saja di sini. Saya nggak ada apa-apanya dibanding-bandingkan dengan semuanya. Baik. Terima kasih, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini dan tidak terasa sudah 1 jam tepat. Ini detik ke-60 Bu Lilis. Kita nggak terasa. Semoga apa yang kita bincangkan pada siang hari ini benar-benar memberikan nilai manfaat untuk kita semuanya, kepada sahabat PDKT semuanya. Dan kami mohon maaf atas segala hal yang mungkin tidak mengena, karena kita hari ini kayaknya memang sangat banyak tertawa, Bulis, nggak sengaja ya. Saya juga mikir tadi, ini saya nggak sengaja ya, kok banyak ketawa. Karena menyenangkan. Iya, menyenangkan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai berjumpa lagi di fursah ukhra, di kesempatan lain, insyaallah dalam konten-konten yang lebih menarik dan lebih bermanfaat, tentunya tetap di PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.